Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Muhammadin alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma dina lisana akhlaq la yahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah ya, karena syukur itu harus senantiasa kita panjatkan ya, senantiasa kita terapkan dalam sehari-hari, senantiasa kita aplikasikan ya dalam setiap hela napas kita. Jadi apapun kondisinya, termasuk kita pada malam hari ini bisa berkesempatan untuk hadir ya, berkesempatan untuk bermuajah kembali, bisa berkesempatan untuk belajar lagi ya, belajar ilmu agama. Tujuannya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita panjatkan ya sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW atas segala perjuangan beliau, pengorbanan beliau ya. Akhirnya kita bisa hidup sampai hari ini dengan Islam yang kafah, dengan keimanan yang utuh. Alhamdulillah ya. Nikmat iman dan nikmat takwa itu mahal harganya. Ya, nikmat iman dan nikmat takwa itu mahal harganya, dan nikmat ilmu juga mahal. Dan kita juga perlu mensyukuri nikmat-nikmat seperti ini. Ya. Jadi ya, yang harus senantiasa kita kita evaluasi. Ya. Yang sering kita tanyakan pada diri sendiri adalah, hari ini kita udah bersyukur apa belum? Hari ini kita udah bersyukur, ya udah bisa belajar lah. Udah bisa belajar agama, ya bisa belajar ilmu agama, bisa ketemu ya meskipun lewat online, tapi kita bisa mempelajari bagaimana ilmu-ilmu yang udah diajarkan oleh para salafus soleh. Alhamdulillah ini beberapa minggu yang lalu saya dihubungi juga sama salah satu admin komunitas sahabat hijrah seiman, yang mana dulu juga kayaknya beberapa kali mungkin saya udah sempat sharing ya di komunitas ini. Alhamdulillah atas izin Allah. Kali ini kita diamanahi ya, saya sendiri diamanahi buat mengisi untuk sharing ya, sharing aja, sharing sambil berbagi ilmu sedikit ya, meskipun nggak seberapa, tentang berakhlak dulu baru berilmu, atau adab sebelum ilmu. Sebelum kita mulai ke semua pembahasannya, saya nggak pernah bosan buat ngingetin teman-teman semua yang udah hadir ya, buat benar-benar fokus hadir. Buat benar-benar fokus hadir di majelis ini, meskipun secara online, karena kali ini kita ngebahas akhlak ya, kali ini kita membahas adab. Jadi sebagaimana nasihat Syekh Sholeh Al-Utsaimin hafizahullah di karangan beliau, di kitab beliau Ta'limul Ilmi, beliau mengatakan bahwa bil adabi tafhamul ilm, hanya dengan adab kita mampu memahami sebuah ilmu. Dan salah satu kiat-kiat ya, salah satu tips and trick agar kita sukses dalam meraih ilmu adalah malayikrumul ilma laikrumul ilmu. Kita harus mampu memuliakan ilmu, baru nanti ilmu akan memuliakan kita. Kemudian Imam Syafi'i juga pernah mengingatkan bahwa al-ilmu saydun al-kitabatu qayduhu qayd sudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Jadi kita perlu mengikatnya dengan tulisan. Tali untuk mengikat binatang buruan itu dengan apa? Dengan tulisan. Jadi saya menghimbau ya, saya menyarankan teman-teman semua untuk benar-benar hadir, benar-benar fokus, benar-benar menyimak, kemudian siapin tulisannya, siapin catatannya, meskipun lewat buku tulis ataupun HP juga nggak apa-apa. Asalkan ya itu, ya kita coba mempraktikkan sedikit demi sedikit apa yang udah diajarkan para ulama ya, apa yang udah diajarkan, yang sudah diajarkan oleh para orang-orang soleh terdahulu. Kalau pengen sukses, ya kalau kita pengen sukses ya kita harus tiru cara sukses atau pola kehidupan orang-orang yang sudah sukses. Siapa orang-orang yang sudah sukses? Ya itu orang-orang ulama, tabi'in, para sahabat. Mereka udah lebih dulu sukses dalam banyak hal, apalagi soal akhirat. Ya. Jadi kita nggak cuman di sini nggak ngebahas tentang ilmu dunia aja, kita kali ini coba ngebahas lebih dalam apa itu tentang akhlak. Jadi saya pengen nanya ya, apa ini teman-teman udah siap atau belum? Kalau memang sudah siap,
kita mulai ke materinya. Apakah sudah siap teman-teman buat menyimak dengan seksama? Kalau sudah siap bisa tulis di kolom chat ya. Siap, Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Ini ada beberapa pembahasan atau poin ya yang saya saya garis bawahi di sini, saya bold ya. Di sini kita akan ngebahas tentang kenapa kita harus berakhlak, kemudian kenapa belajar akhlak itu lebih lama ketimbang belajar ilmu, kemudian juga apa sih wadah ilmu atau sarana untuk mewadahi sebuah ilmu ya. Kemudian yang terakhir adalah kiat-kiat dan tips untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tentu atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Kenapa sih kita harus berakhlak? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus berakhlak? Kenapa kita harus beradab? Terlepas dari beradab kepada Allah, beradab pada manusia, beradab kepada guru, beradab kepada ilmu. Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Kenapa sih kita harus berakhlak? Kenapa kita harus berakhlak? Karena para ulama terdahulu itu sangat memberikan perhatian penuh terhadap akhlak. Jadi akhlak itu punya kedudukan yang tinggi dalam kacamata Islam. Dan masalah adab ini benar-benar menjadi perhatian penuh bagi mereka. Menjadi fokusnya para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu pada adab. Benar-benar fokus dan mengajarkan murid-muridnya untuk apa? Untuk senantiasa mempelajari adab. Untuk senantiasa mengkaji tentang kajian akhlak. Saking apanya? Saking benar-benar penting banget gitu. Saking benar-benarnya urgent banget dalam kehidupan kita. Imam Malik rahimahullah juga pernah mengatakan, ta'alamul adab qabla an tata'allamal ilma. Kita itu disuruh untuk belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Kata Imam Malik rahimahullah, ini bukan kata saya, kata Imam Malik rahimahullah, beliau pernah berkata bahwa kita ini harus belajar adab dulu, baru belajar ilmu. Ta'alamul adab qabla an tata'allamal ilma. Kemudian kenapa para ulama, ada pertanyaan lain, kenapa para ulama lebih mendahulukan mempelajari adab ketimbang ilmu-ilmu lainnya? Sebagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala pernah berkata, karena dengan adab kita mampu memahami sebuah ilmu. Tadi sempat saya singgung juga di awal pertama kali kita ingin memulai kajian ini, bila adabi tafhamul ilma. Atau ma la yakrumul ilma la yakramul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan pernah memuliakannya. Dan hanya dengan adab kita mampu memahami sebuah ilmu. Dan tidaklah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk memperbaiki semua moralitas, untuk memperbaiki akhlaknya umat. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia ini, di muka bumi ini tidak ada lain kecuali untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak umat, akhlak seluruh umat. Masya Allah ya. Jadi itu udah menjadi faktor way-nya ya. Kenapa sih kita harus berakhlak ya? Karena para ulama, para sahabat, para nabi juga udah jauh lebih dulu gitu. Udah jauh lebih dulu mention akhlak. Apalagi para ulama itu benar-benar memberikan perhatian penuh, benar-benar serius ya. Untuk apa? Untuk mempelajari adab. Saking pentingnya adab dan akhlak dalam dinamika kehidupan kita. Kemudian juga saya kutip ini perkataan Imam Ibnu Mubarak rahimahullah juga mengatakan, ta'allam minal adab 30 aman wa ta'allam minal ilma 20. Jadi para ulama terdahulu ya, orang-orang soleh terdahulu itu beliau-beliau itu mempelajari adab itu 30 tahun. Mempelajari adab, ilmu tentang adab itu 30 tahun, sementara mempelajari ilmu itu cuma 20 tahun. Jadi ada beda selisih 10 tahun. Ya. Saking apa? Saking pentingnya adab. Belajar adab 30 tahun, belajar ilmunya 20 tahun. Saking apanya? Saking benar-benar urgent banget gitu ya, kalau emang kita sadari. Kemudian muncul pertanyaan lain, kenapa sih belajar akhlak ya? Kenapa belajar akhlak atau belajar adab itu lebih lama ketimbang mempelajari ilmu? Karena adab itu, akhlak itu adalah sikap moral yang membentuk pribadi kita untuk
untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk berperilaku baik, untuk bertingkah laku baik. Itu adab. Kenapa saking pentingnya, saking lamanya perjalanan menuntut ilmu tentang adab itu, ya karena itu. Karena adab, karena akhlak itu atau moral itu membentuk perilaku kita menjadi lebih baik. Sementara kalau ada orang berilmu tapi nggak beradab, ya ini yang bakal memberikan kerusakan yang lebih parah. Orang yang berilmu tapi nggak beradab akan berdampak buruk bagi dirinya maupun lingkungan sekitar. Contohnya, ada orang yang suka korupsi. Dia tahu ilmunya, dia pinter, dia cerdas, tapi kalau dia nggak punya adab, ya bakal kemakan semua gitu. Bakal makan ya dalam tanda kutip makan uang-uang yang bukan miliknya gitu. Makan uang-uang yang bukan miliknya dan tentu haram ya. Kalau misal ada orang korupsi, dia ini pintar, dia ini cerdas tapi nggak punya adab, ya udah bakal rusak. Nggak rusak bagi diri sendirinya, rusaknya juga ternyata berdampak kepada orang lain. Itu contohnya masih banyak lagi. Kalau ada orang berilmu tapi nggak beradab, ya, itu yang membahayakan bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Makanya Islam di sini datang, Islam di sini hadir untuk melatih kita, melatih adab terlebih dahulu, dan secara bersamaan itu ilmu ilmu itu juga akan kita dapatkan kalau kita sambil belajar adab. Karena ketika kita belajar adab sebenarnya kita sedang mempelajari ilmu tentang adab. Jadi secara bersamaan kita ini sebetulnya sedang belajar adab dan belajar tentang ilmu tentang adab. Jadi jadi benar-benar berbarengan lah ya. Dan dalam kitab Ta'limul Ilmi, ketika itu juga saya coba berguru dengan salah satu guru saya, Ustadz Nur Fadli Abdullah, semoga Allah menjaga ilmu beliau, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Di situ juga dalam kitab Ta'limul Ilmi karangan Syekh Sholeh Al-Utsaimin, hafizahullah, beliau juga pernah mengatakan bahwa nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kita ini sebetulnya lebih banyak membutuhkan adab ketimbang ilmu. Saya ulangi lagi ya, kita ini sebetulnya lebih banyak membutuhkan adab ketimbang membutuhkan ilmu. Bukan berarti ilmu itu nggak penting. Ya. Jangan sampai kita langsung menjustifikasi, bilang, wah ternyata berarti ilmu itu nggak penting. Nggak kayak gitu. Artinya adab itu benar-benar lebih penting loh. Gitu. Sama-sama penting, tapi ya adab itu benar-benar kedudukannya lebih tinggi banget ketimbang ilmu. Keduanya sama-sama penting, tapi adab harus lebih dahulu kita pelajari. Pelajaran tentang akhlak harus lebih dahulu kita menjadi fokus utama kita ya dalam dalam belajar. Makanya kebutuhan kita itu terhadap adab dan akhlak itu jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan kita terhadap ilmu. Itu tentang kenapa sih kita harus kenapa belajar akhlak lebih lama ya, karena itu ya tadi saya udah singgung di awal, karena adab dan akhlak itu membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara orang yang berilmu tapi nggak beradab, dia akan memberikan kerusakan yang lebih besar kepada dirinya maupun bagi lingkungan sekitarnya. Dan sejatinya kita itu lebih banyak membutuhkan adab ketimbang membutuhkan ilmu. Jadi belajar adab harus lebih dibanyakin, belajar adab harus sering dimurojaah, sering diulang-ulang, sering dikaji ulang, kemudian jangan pernah puas dengan ilmu yang udah kita pelajari hari ini. Itu tentang itu ya, poin yang udah saya singgung juga tentang kenapa belajar adab lebih lama ketimbang belajar ilmu. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, wadah ilmu atau tempat untuk menampung ilmu itu apa sih Kak ya? Ternyata ya, ini juga udah sempat dibahas di kitab Ta'limul Ilmi karangan Syekh Sholeh Al-Utsaimin hafizahullah. Ternyata wadah ilmu itu adalah hati. Ya. Wadahnya ilmu, tempat untuk menampung sebuah ilmu, apapun itu ilmu agama, ilmu dunia, ya. Itu ternyata tempat menampungnya itu ada di hati kita. Ya. Ada di hati kita. Sementara tangan, kaki, mata, ya, penglihatan, kemudian telinga, ya, pendengaran, itu sebenarnya media, hanya sarana untuk meraihnya. Sementara hati untuk menampungnya. Jadi sampai sini udah jelas ya. Wadah ilmu adalah hati. Artinya apa? Ketika wadahnya ini rusak, wadahnya ini tercemar oleh kotoran atau terjangkiti oleh penyakit, maka ya bakal susah gitu.
Karena ini paling inti ya, inti dalam sebuah ilmu itu ya ada di wadahnya. Kalau wadahnya rusak, kalau tempat penampungannya itu rusak, atau ada trouble, atau ada masalah, ya bakal rusak semuanya. Ini juga udah sempat dijelaskan oleh Nabi SAW pernah bersabda, ala wahya ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza solahat solahal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasada kullu. Ala wa inna hiya qalbu. Karena di dalam di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada segumpal daging. Kemudian kalau segumpal daging itu bersih, maka bersih seluruhnya, termasuk seluruh tubuhnya itu bakal bersih. Kalau segumpal daging itu rusak, kotor, tercemar oleh sesuatu yang kotor, maka akan rusak seluruhnya. Dan segumpal daging itu adalah hati. Masya Allah. Ini udah benar-benar udah diatur secara runut, secara jelas oleh Islam, kemudian oleh ajaran-ajaran Nabi kita, bahwa yaitu kalau semisal hati kita rusak, akan rusak seluruhnya. Kalau hati kita baik, hati kita bersih, hati kita suci, maka akan apa? Untuk menampung sebuah ilmu itu mudah. Untuk menampung sebuah ilmu itu bakal mudah. Jadi dari sini juga kita belajar bahwa upgrade niat itu penting dalam beramal soleh. Upgrade niat atau update niat itu sebelum, sedang, dan sesudah beramal. Jadi upgrade niat itu enggak ketika beramal aja, enggak, atau sesudah beramal, enggak cukup di situ, enggak cukup berhenti sampai di situ. Tapi upgrade niat itu sebelum, sedang, dan sesudah beramal soleh. Ya. Makanya niat itu penting banget ya buat kita sering evaluasi, sering kita perbaiki, sering kita benahi ya. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya kita itu akan mendapatkan apa yang kita niatkan ya. Amalan itu tergantung pada niat dan kita itu akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Itu tentang wadah ilmu. Jadi teman-teman nih, dan termasuk saya pribadi, ayo kita setiap hari kita evaluasi niat kita dalam belajar, kita evaluasi niat kita dalam bekerja, kita perbaiki niat kita dalam belajar, dalam bersosialisasi, dalam ibadah. Semua kegiatan yang kita lakukan, kalau niatnya untuk Allah, kalau niatnya untuk mencari pahala dan ridho Allah, itu nggak bakal capek. Ya. Ketika kita meniatkan semua kegiatan yang kita lakukan sepanjang hari untuk Allah, kita nggak bakal kecewa. Kita nggak akan pernah kecewa kalau kita niatkan untuk Allah semata. Tapi berbeda hasilnya ketika kita meniatkan semua kegiatan untuk mencari validasi atau penerimaan manusia. Ya, kalau kita nggak dapetin itu, kita siap-siap aja kecewa. Jadi bahan bakar yang nggak pernah bikin kita habis untuk menjalani sebuah hidup, ya, yang saya kutip dari salah satu karyanya Mas Bagas adalah bahan bakar yang bikin kita nggak bener-bener nggak bakal habis ya untuk menjalani hidup, nggak bener-bener capek menjalani hidup, itu adalah mengolah niat untuk meniatkan semua kegiatan, semua aktivitas kita untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzurullaha ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu nggak mandang fisik kita, Allah nggak mandang jabatan kita, Allah nggak mandang status sosial kita, dan Allah nggak sama sekali nggak memandang sebanyak apapun harta kita, enggak. Yang Allah nilai, yang Allah koreksi adalah hati dan amalan kita. Walakin yanzurullaha ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu menilai, mengoreksi, melihat hati dan amalan kita. Jadi hati, amalan itu harus senantiasa kita upgrade, senantiasa kita benahi setiap saat. Dan di antara tips yang ditulis oleh Syekh Sholeh Al-Utsaimin hafizahullah, bahwasanya kebersihan hati itu kembali pada dua hal. Atau tips untuk untuk menyucikan hati, ya, untuk membersihkan hati itu ada dua. Pertama, kita perlu mensucikan hati dari syahwat. Kemudian kedua, mensucikan hati dari subhat. Karena kenapa? Subhat itu akan membuat kita berada di lingkaran setan. Kita akan terjebak ke dalam lingkaran setan. Ketika kita nggak sadar, wah itu bakal bahaya banget sih sebenarnya. Nanti kita menyangka bahwasanya ini nih, kita ngelakuin ini tuh benar, ternyata salah. Kita itu, cahaya hati kita itu tertutupi oleh apa? Oleh hal-hal yang
syubhat. Padahal sebenarnya ketika kita menyangka diri kita sedang baik-baik saja, padahal itu belum tentu sedang baik-baik saja. Mungkin kita mengira bahwasanya hari ini kita udah kondisi iman kita lagi baik, kondisi iman kita lagi meningkat, ternyata ada yang salah. Karena apa? Karena hati kita atau perilaku kita atau kehidupan kita itu selalu dekat dengan syubhat. Makanya kita perlu perlu memperbaiki pola hidup kita dengan apa? Dengan menjauhi segala hal yang syubhat, segala hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syahwat, inilah syahwat nih, apalagi ini termasuk penyakit hati yang bisa mendorong seseorang untuk berbuat maksiat ataupun keburukan atau berbuat kemungkaran. Syahwat ini sangat bahaya. Makanya mujahadatun nafs itu benar-benar susah ya, benar-benar perjuangan melawan hawa nafsu itu benar-benar sulit. Dan ya bisa diupayakan, meskipun sulit tapi bisa kita usahakan. Meskipun sebenarnya agak susah, tentu kita perlu minta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama juga mengatakan asyadul jihad jihadul hawa. Yang paling beratnya jihad itu jihad memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu untuk berbuat keburukan, hawa nafsu untuk menggibahi orang, hawa nafsu untuk menjelek-jelekan orang, hawa nafsu untuk melakukan maksiat terang-terangan atau tersembunyi. Itu hawa nafsu yang seperti itu harus kita perangi dan harus kita taklukkan. Susah, tapi emang perlu kita usahakan dan upayakan. Jangan mentah-mentah, jangan gampang nyerah. Terus juga kita perlu banget untuk meminta pertolongan dan taufik dari Allah. Ketika hati kita udah kotor ya, ketika hati kita udah tercemari oleh penyakit syubhat dan syahwat, ya inilah yang pada akhirnya akan sedikit mengganggu kita ya untuk menampung sebuah ilmu atau untuk menimba sebuah ilmu. Makanya kita juga dianjurkan untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, ya sang pembolak-balikan hati ya, maka tetapkanlah hati kita kepada apa? Di atas ketaatan, di atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Doa itu harus selalu kita panjatkan ya setiap hari, agar hati kita senantiasa berada di jalan yang benar, agar hati kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang wadah ilmu. Dan ada satu kisah menarik yang saya ambil dari salah satu kajian Ustaz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullah tentang adabnya para ulama, tentang akhlak dan adabnya para ulama. Ini ada satu kisah yang saya ambil, namanya Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah. Ini salah seorang ulama besar ya, yang ilmunya masya Allah ya, akhlaknya juga ya udah nggak usah diragukan lagi. Ini juga ada kisahnya kurang lebih seperti ini. Dulu ya, waktu Imam Ibnu Sirin itu pernah suatu ketika berkumpul-kumpul, lagi nongkrong-nongkrong nih sama temannya, atau lagi noki-noki ya, lagi hangout sama teman-temannya. Kemudian ada salah satu di antara mereka, teman-temannya Imam Ibnu Sirin ini sedang menjelek-jelekan keburukan orang lain, atau bahasanya kita itu lagi ngibah lah, lagi ngegosip ya, lagi ngegosipin keburukan orang lain. Imam Ibnu Sirin ini nggak saking adabnya tinggi, saking akhlaknya tinggi ya, beliau ini nggak ikut campur, beliau ini nggak ikut menjelek-jelekan juga, beliau juga nggak ikut sampai wah iya dia orangnya jelek, dia orangnya sombong, dia orangnya suka ini suka itu segala macam, keburukannya nggak kayak gitu ya, keburukannya dikeluarkan ya, dikeluarin semuanya. Tapi Imam Ibnu Sirin nggak kayak gitu. Justru Imam Ibnu Sirin malah sebaliknya, beliau malah menyebutkan, kemudian membela orang yang sedang dijelek-jelekan itu. Beliau malah menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dia tahu. Itu masya Allah banget. Kemudian juga Imam Ibnu Sirin juga pernah suatu waktu itu pernah bilang ya, pernah ketemu sama seseorang yang mungkin kulitnya hitam ya, dalam tanda kutip kulitnya hitam, emang benar-benar kulitnya hitam gitu. Kemudian beliau ini, Imam Ibnu Sirin ini ya, bilang ke orang yang hitam ini, anta aswad ya, anta aswad, kamu itu adalah orang yang hitam.
Ini ngomong kayak gini bukan berarti pengen pengen mengejek, enggak sama sekali. Karena emang ya udah itu kulitnya hitam gitu, biasa aja gitu, nggak sampai itu. Tapi pada akhirnya apa? Imam bin Sirin sadar diri, bilang kayak gitu ya, bilang kayak gitu, dia sadar diri. Kemudian beliau ini merasa salah ketika bilang kayak gitu, ketika bilang anta aswad, kamu hitam, kamu orangnya hitam, kamu berkulit hitam. Beliau ngerasa salah ketika berkata gitu kepada orang yang ia temui. Itu masya Allah juga itu. Jadi ketika kita ketika kita tidak sengaja ataupun sengaja ya menunjukkan aib atau keburukan orang lain ya, maka yang perlu kita tunjuk itu diri sendiri. Jadi kita nggak gampang menyalahkan orang lain. Kita nggak mudah menjelek-jelekan ke orang lain, tapi yang sering kita tunjuk ya diri kita sendiri gitu. Karena kita mudah tergincir di atas kesalahan. Kita mudah sekali untuk membuat kesalahan. Karena innal insana innal insal mahalul khata' wan nisyan. Innal insana mahalul khata' wan nisyan. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi ya merupakan hal yang lumrah, tapi nggak semena-mena ya udahlah manusia kan tempatnya salah, ya udah nggak apa-apa buat salah aja sekali-kali. Nggak kayak gitu juga konsepnya. Justru ketika kita berbuat salah, kita nggak nyalain orang lain, tapi kita nyalain diri sendiri. Kita bermuhasabah. Mental-mental seperti inilah yang yang ulama-ulama terdahulu itu tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Imam bin Sirin itu ketika bilang anta aswad, kamu itu orangnya berkulit hitam. Beliau ini ngerasa salah loh. Ngerasa salah kemudian beristighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, ini perlu kita tiru juga ya, karena ya nggak sedikit ya, sebagian dari kita atau orang-orang terdekat kita yang lagi asik-asik ngumpul, kemudian ada satu orang yang tiba-tiba ngebahas topik, ternyata itu sedang menjelek-jelekan keburukan orang lain, akhirnya kita ikut nimbrung juga nggak sengaja, nggak sadar berjam-jam itu isiannya topiknya gibah semua. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dengan dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini salah satu kisah menarik yang patut kita jadikan kita ibroh, jadikan kita pembelajaran agar akhlak kita, agar kita bisa merenungi bahwasanya oh iya ya, ulama itu dulu kayak gini. Bukan berarti ya jelas lah itu ulama levelnya beda, ya nggak kayak gitu juga ya. Justru kita belajar dari ulama, belajar dari bagaimana perjuangan atau ibadahnya para sahabat atau nabi. Bukan berarti kita ingin menyaingi ibadah mereka, enggak, tapi menjadikan acuan agar kita bersemangat untuk beribadah dan beramal soleh. Itu yang harus menjadi bahan perenungan kita dalam hidup. Dan pada akhirnya kita sampai nih ke pembahasan yang terakhir atau kiat-kiat menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Kiat-kiat menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Ini ada 6 ya. Ada 6, coba saya ringkas lebih sedikit ya, cuma 6 aja. Mungkin sebenarnya lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi, tapi poin intinya ada di 6 ini. Yang pertama, ya, untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, kita perlu mempelajari atau mengkaji tauhid yang benar. Kita perlu belajar tauhid yang benar dan lurus. Karena ketika tauhid kita, kepercayaan kita itu nggak benar, ya, agak menyimpang, ya ini yang bahaya. Kita nggak beriman kepada Allah, kita nggak yakin adanya hari kiamat, kita nggak yakin adanya kematian, ya ini yang bakal menjadikan hidup kita itu hampa, ya. Menjadikan hidup itu yang menjadi bos dalam kehidupan kita itu adalah akal. Ini yang bahaya. Ini yang membahayakan bagi kehidupan kita. Kalau misalkan segala aturan hidup itu segala tindakan kita itu diatur oleh akal kita, itu enggak. Itu yang bakal menjadi keburukan ya. Itu yang akan menjadi kerugian bagi hidup kita. Makanya sebenarnya ketika kita sedang mencapai sesuatu, ketika kita mungkin sudah berada di tingkat atau di puncak kesuksesan, itu bukan semata-mata atas usaha dan perjuangan kita. Ketika ada motivator-motivator di luar sana yang bilang usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, itu yang keliru.
Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, itu adalah sesuatu dan ucapan yang keliru. Karena ya sebesar apapun usaha kita, sebesar apapun effort kita ya untuk mencapai sesuatu, kalau Allah ridho, kalau Allah nggak ridho ya ya udah gimana itu, bakal susah. Semua itu, semua pencapaian hidup, semua keberhasilan hidup, semua itu atas taufik dan kemudahan dan pertolongan dari Allah. Udah fix itu. Dari sinilah kita belajar untuk apa? Untuk rendah ya, untuk merendah di hadapan Allah. Kita ini manusia yang lemah, benar-benar lemah dan selalu butuh pertolongan kepada Allah. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang kuat, bukan kita yang tabah, tapi semua itu atas pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting banget nih untuk menjadi pribadi yang akhlak, pribadi yang berakhlak dan beradab, kita perlu memperbaiki tauhid kita. Tauhid kita harus lurus, tauhid kita harus benar. Kita yakin dengan adanya kematian, kita yakin dengan adanya hari kiamat, kita yakin dengan adanya yaumul mizan, yaumul hisab, dan segala hal lainnya. Jangan sampai ya, tauhid kita nggak benar, jadi semua yang kita lakukan itu sebenarnya bukan untuk Allah ya. Atau kita tersesat ketika tauhid kita tidak benar. Contohnya banyak. Gimana contoh orang-orang yang nggak tauhidnya nggak benar? Orang kafir banyak kok yang kayak gitu. Orang-orang musyrik banyak. Mungkin perkataan dan ucapannya begitu sopan, begitu lemah lembut. Tapi ya antum bisa lihat sendiri lah ya. Gimana orang-orang kafir pada hidup di zaman Nabi. Itu orang-orang kafir itu gimana? Mungkin perkataannya lembut, ya, sikapnya begitu begitu lemah lembut, tapi keimanannya itu yang menyimpang banget ya dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu bersemangat dalam mengais dan menimba ilmu. Menimba ilmu yang apa? Menimba ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah yang kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, ingat ya, sebaik-baiknya ilmu adalah yang kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaidah para ulama juga mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu atas apa-apa yang bermanfaat bagi kamu. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Artinya menjadi bekal atau menjadi kebaikan bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kita perlu bersemangat untuk itu. Kita perlu bersemangat beramal soleh. Kita perlu bersemangat untuk belajar ilmu agama. Kita perlu bersemangat untuk mencari guru, ya, membaca atau mengkaji kitab-kitab tentang ulama, ya, akhlak-akhlak para ulama, kemudian sejarah-sejarah para sahabat Nabi. Kita perlu bersemangat untuk itu. Kalau bisa jadwalin, ya, sehari minimal 30 menit kajian tentang ilmu agama. Atau seminggu, sepekan itu ada kajian yang bahas satu kitab ya. Kemudian dirutinkan akhirnya sampai kitab itu selesai. Jadi jangan sampai hari-hari kita itu berlalu tanpa apa? Tanpa membaca Al-Quran, tanpa belajar agama, tanpa belajar hadisnya Nabi. Itu jangan sampai. Jangan sampai kita melalui hari-hari tanpa belajar agama dan tanpa membaca Al-Quran. Jangan sampai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita tentunya apa? Mengetahui keutamaan akhlak yang mulia. Sebagaimana juga yang saya sampaikan dari awal, dengan adab, dengan akhlak, kita mampu menjadi apa? Kita mampu memahami sebuah ilmu. Kemudian ketika kita sudah berakhlak, kita menjadi pribadi yang lebih tawadu, pribadi yang lebih tenang, pribadi yang hidup dalam kesederhanaan, pribadi yang lebih bertakwa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, berteman dengan orang-orang soleh. Berteman dan kita punya circle khusus, kita punya lingkungan khusus atau teman-teman khusus yang mana mereka ini benar-benar soleh. Soleh itu cirinya ada 3 ya. Pertama, tauhidnya benar, ya, keyakinannya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian yang kedua, ibadahnya sesuai ajaran Nabi SAW. Kemudian yang ketiga tentunya berakhlak mulia. Kalau misalkan hari ini kita belum ketemu, ya, kita belum berkumpul dengan orang-orang atau teman-teman yang soleh, kita perlu cari dari sekarang. Karena sebagaimana sabda Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang itu
kita ya, kita itu tergantung kepada agama teman kita. Kalau agama teman kita baik, ya agama kita juga bakal baik. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ini juga relate banget. Dan saya udah ternyata benar juga ya perkataan Nabi itu, coba saya buktikan juga gitu dalam dalam pertemanan saya waktu saya masih belajar juga, ataupun ketika saya hidup di lingkungan kampus juga seperti itu. Jadi kita perlu kita perlu berteman dengan orang-orang yang baik agamanya agar agama kita ikut baik. Karena kaidah para ulama juga mengatakan as-sohib sahib, teman itu saling tarik menarik. Ini kaidahnya ya teman-teman. Teman itu, pertemanan itu saling tarik menarik. Tarik menariknya ada dua, tarik menarik dalam ketaatan atau tarik menarik dalam kemaksiatan. Makanya coba kita cek nih, kita punya nggak nih, kita lebih dekat teman-teman yang mana? Teman-teman yang sering ngajakin untuk belajar agama lebih dalam, teman-teman yang selalu ngingetin kita ketika kita berbuat salah, teman-teman yang selalu nasihatin kita, teman-teman yang selalu ngajak kita untuk berbuat baik, atau teman-teman yang cuek gitu, yang mungkin bodoh amat ya, yang mungkin bodoh amat kalau kita ya teman-teman yang kurang baik lah ya, teman-teman yang kurang baik. Ini kita perlu perlu pilah dan pilih ya teman-teman kita dan circle kita. Kita perlu menongkrongi orang-orang yang soleh, kita perlu dekat dengan orang yang soleh agar agar ketika kita sedang futur-futurnya, ketika kita sedang benar-benar malas beribadah, ada yang ngingetin, ada yang menjadi reminder, ada yang jadi alarm. Jadi ketika kita berbuat salah, kita nggak dipandang rendah, tapi kita dirangkul. Ketika kita sedang malas beribadah, kita diajak, kita didorong. Akhirnya semangat beribadah pun kita terdorong oleh teman-teman yang soleh. Dan saya juga udah pernah membuktikan ini ya. Tentunya teman itu, seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Kalau agama temannya baik, maka dia juga ikut baik. Ya. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, kita perlu banyak-banyak mengingat kematian. Ya. Kita nggak hidup di dunia itu sementara, nggak bakal nggak bakal selamanya. Kita hidup nggak bakal abadi di sini. Ya. Kita ini hidup cuma numpang di dunia, ya. Nggak bakal selamanya. Maka orang yang paling cerdas, ya. Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-kayyisu man dana nafsahu, al-kayyisu man dana nafsahu. Sebentar. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu menurut Rasulullah ya. Ini tolak ukur kecerdasan menurut Rasulullah SAW ya. Tolak ukur atau parameter kecerdasan menurut Rasulullah SAW adalah apa? Orang yang selalu mengingat kematian dan beramal soleh untuk kehidupan setelah di dunia. Beramal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Dan mandana nafsahu, yang bisa mengendalikan dan tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Itu orang yang cerdas. Kemudian orang yang lemah akalnya, orang yang lemah imannya, atau orang yang bodoh ya, adalah orang yang atba'a nafsahu hawa, yang selalu mengikuti atau terkendalikan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu pengen berbuat maksiat, diturutin. Hawa nafsu pengen berbuat keburukan atau ikut ngibahin atau ikut campur dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, kita ikut-ikutan. Kemudian wa tamanna 'ala Allah. Dia ini selalu berangan-angan dan selalu mengira bahwa ya udah sih, Allah juga Maha Pengampun, pasti bakal ngampunin semua hamba-hambanya. Padahal sebenarnya dia nggak mau bertobat. Alhamdulillah. Ada orang yang ngira kalau ampunan Allah itu begitu luas sehingga pada akhirnya dia ini nggak mau bertobat. Itu yang menjadi masalah. Kemudian yang terakhir tentu ya, berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah agar kita menjadi pribadi yang lebih berakhlak dan dijauhi dari akhlak-akhlak yang tercela, dijauhi dari akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian bagaimana doanya?
di awal pertama kali saya memulai kajian ini, saya selalu berdoa, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahsaniha illa anta, wasrif anna sayyaha, la yasrifu anna sayyaha illa anta. Ya Allah, berikanlah kepadaku akhlak yang baik dan tidak akan pernah ya, siapapun yang bisa memperbaiki akhlakmu kecuali engkau. Ya. Kemudian jauhilah hambamu ini dari akhlak yang buruk dan tidak akan pernah satupun kecuali engkau yang bisa menjauhi hambamu dari akhlak yang buruk. Jadi ketika kita mampu menjadi pribadi yang berakhlak, semua itu teman-teman atas pertolongan dan taufik dari Allah. Bukan kita yang hebat, bukan kita yang ngerasa IQ-nya tinggi, bukan kita ngerasa yang cerdas, tapi enggak. Semua itu atas karunia, berkat rahmat Allah, berkat taufik Allah, berkat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup untuk materi ini, ada kaidah ulama mengatakan ya, ini bagus banget kalimatnya, al-ilmul jamil la yunalu illa bil jamal. Ya, ilmu itu adalah sesuatu yang sangat indah dan tidak akan pernah didapatkan atau diraih kecuali dengan cara yang indah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada seluruh teman-teman dipersilahkan untuk bertanya, bisa melalui on mic atau menulis di kolom chat. Untuk on mic kita batasi 2 penanya, dan untuk pertanyaan di kolom chat kita batasi 3 pertanyaan. Jika ingin bertanya melalui on mic, diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Nanti moderator akan mempersilahkan untuk bertanya. Baik, karena sudah ada yang mengangkat tangan, kepada Ustadz Ahmad Setiawan, dipersilahkan untuk bertanya kepada Mas Pur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz wa barakallahu fiik. Jazakumullah khair ilmunya Ustaz. Masya Allah Ustaz, dari awal materi yang antum sampaikan tadi Ustaz sampai selesai, sungguh itu sangat-sangat menggugah Ustaz ya. Dan memang materi-materi yang kayak gini yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda sekarang Ustaz. Anda pengen nanya Ustaz, tapi sedikit di luar materi Ustaz. Karena sekarang anak muda itu kan punya banyak yang punya semangat dalam dakwah Ustaz. Dalam dakwah entah itu dakwah secara konten atau nulis Ustaz, atau face to face Ustaz ya. Nah, jadi dalam beberapa keadaan ya kita tahu bahwa di dalam Islam ini Ustaz ya, ini klop bahwa para ulama ini mengatakan bahwa dakwah itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul Ustaz ya. Tuntunan Rasul, kemudian apa-apa yang disampaikan juga harus dengan ajaran yang Rasul bawa, sahabat, para salafus saleh Ustaz ya. Kemudian dalam beberapa keadaan kita menemukan dakwah yang di dalamnya bercampur baur antara yang hak dengan yang batil Ustaz. Kan misal ada yang dakwah diselingi background musik Ustaz ya. Dan mungkin ini menjadi problematika dalam dakwah Ustaz. Nah, Anda pengen ini Ustaz nanya, bagaimana hukumnya Ustaz kalau kita dakwah, kemudian di dalam dakwah tersebut terdapat hal-hal yang melanggar syariat Ustaz. Apakah dakwahnya akan berbuah pahala atau sebaliknya Ustaz? Ya, jazakallahu khair. Baik. Jazakumullahu khairan. Ahsanal jazak wa barakallahu fiik. Terima kasih ya atas pertanyaannya untuk Ustadz Ahmad Setiawan juga yang bertanya. Ya Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali yang perlu menjadi renungan juga bagi saya pribadi ataupun teman-teman semuanya. Pertanyaan mungkin bisa bisa saya coba ulangi kembali, bagaimana dengan orang-orang yang berdakwah pada saat ini ya, pada zaman ini yang mungkin berdakwah itu dicampuri dengan hal-hal yang batil, dicampuri dengan hal-hal yang keliru.
atau mungkin berdakwah dengan musik. Kurang lebih seperti itu ya. Ini pertanyaan yang pernah saya ajukan juga kepada guru saya, Ustadz Nurfadli Abdullah ya, Hafizahullah. Dan saya juga pernah bertanya kepada Mas Bagas juga, ya, selaku guru saya juga ya, dalam mereka berdua adalah yang membimbing saya juga dalam dalam membuat konten-konten dakwah juga. Saya juga pernah seperti ini. Afwan Ustadz, apakah boleh kita berdakwah ya? Kita berdakwah diselingi dengan musik-musik. Tujuannya agar apa? Mungkin tujuannya agar lebih menyentuh ya, agar lebih menyentuh emosi audiens, agar audiens itu lebih ngena mungkin ya, lebih ngena. Dan ternyata jawaban dari Ustadz Nurfadli Abdullah dan dari Mas Bagas Rais ini ternyata benar-benar nyelekit gitu ya, benar-benar ngena ke hati saya juga gitu. Ketika awal-awal pertama kali saya buat konten-konten dakwah di Instagram. Ustadz Nurfadli Abdullah bilang kayak gini, wala talbisul haqqo bil batil. Ini salah satu ayat firman Allah ya. Allah Ta'ala berfirman, wala talbisul haqqo bil batil. Dan janganlah kalian mencampur adukan kebaikan dengan kebatilan. Dakwah itu sesuatu yang baik. Ya. Musik itu ya, sebagian jumhur ulama, kalau kita bicara hukum, itu mengharamkan musik. Dengerin musik aja haram, apalagi mencampuri dakwah. Ya. Dakwah itu sesuatu yang hak, sesuatu yang kebaikan, suatu kebenaran, tetapi dicampur dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang batil. Itu tentu sesuatu hal yang keliru dan salah. Jadi ini menjadi nasihat buat saya pribadi, buat teman-teman semua yang sedang atau ingin berdakwah di media sosial ataupun di dunia maya. Kita udahlah, kita coba berhenti ya, kita coba berhenti untuk dengerin musik. Dan ada juga sebetulnya sebagian ulama juga tidak begitu mengharamkan tentang musik. Tapi ini termasuk khilafiyah juga ya, kalau bicara hukum musik ya. Tapi kalau saya pribadi saya lebih lebih mengacu pada hukum ulama ya, hukum tentang mengharamkan musik. Jadi kalau memang ya teman-teman bisa cek akun saya itu benar-benar murni tanpa adanya musik, ya, benar-benar murni tanpa adanya musik. Ya. Walaupun ada mungkin bisa tegur saya juga nggak apa-apa ya, lewat DM Instagram juga atau WA, tegur saya. Kan kalau saya ada konten-konten yang saya sajikan, yang saya posting di Instagram ada musiknya. Dan musik ini ya, kalau kita bicara musik ini sebetulnya sesuatu yang perkataan yang sia-sia. Musik ini adalah perkataan yang sia-sia dan bisa melalaikan kita dari Al-Quran. Bisa melalaikan kita dari Al-Quran. Ketika kita lebih sering dengerin musik. Ketika kita lebih sering dengerin musik, kita bakal sedikit memberi jarak kepada Al-Quran. Ketika kita sering mendengarin musik, pasti kita bakal jarang banget dengerin tilawah atau tartil Al-Quran. Makanya itu musik itu benar-benar banyak mudorotnya sebetulnya, banyak kelalaiannya yang sebenarnya harus kita sadari. Makanya kalau untuk berdakwah ya, kalau bisa kita coba terapin ayat firman Allah yang satu ini, wala talbisul haqqo bil batil. Dan janganlah kalian mencampur adukan kebaikan dengan sesuatu yang batil. Kebaikan itu adalah dakwah dan musik itu adalah sesuatu yang kebatilan. Jadi jangan dicampur aduk, jangan dicampur-campurin. Kalau udah berdakwah, ya udah berdakwah karena Allah, kemudian sesuai dengan ajaran Nabi. Karena kriteria amalan atau syarat diterimanya amalan itu ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika kita posting atau berdakwah, posting konten dakwah ataupun sedang berdakwah di media sosial, ya udah niatnya karena Allah, udah nggak ada musik. Kita nggak berniat untuk dapat like yang banyak, kita nggak berniat dapat follower yang banyak, kita nggak dapat viewers yang banyak, enggak. Tujuan kita bukan itu. Ya. Tujuan kita bukan itu. Ketika kita beramal soleh, tujuan kita satu, mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semoga menjadi timbangan ya, pemberat timbangan kelak ya, ketika kita akhirat kelak. Itu yang harusnya menjadi menjadi acuan juga ya, menjadi evaluasi juga dalam hidup kita, bahwa ya udah kalau berdakwah niatnya karena Allah, kemudian kita sampaikan ke hati, pada kita diterima oleh hati juga. Dakwah yang disampaikan lewat hati akan tersampaikan pada hati. Ya. Makanya ayo coba kita sedikit challenge diri, sedikit
memberi challenge, ayo kita mulai agak memberi jarak dengan musik ya, kemudian lebih sering baca Al-Quran, kemudian lebih sering dengar tilawah Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khair. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita beralih ke pertanyaan di kolom chat. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Akhi Diki Pasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, bagaimana kalau teman kita kurang baik? Apakah kita harus memutuskan pertemanan kita dengan dia supaya iman kita selalu terjaga? Syukron Ustaz. Kepada Ustadz Raihan, dipersilahkan. Tafadhol mashkurul. Barakallahu fiik ya. Jazakumullah ahsanul jaza atas pertanyaan. Bagaimana kalau misalkan kita sedang atau punya teman yang buruk, kemudian kita putus hubungannya? Enggak juga gitu ya. Mentang-mentang teman kita buruk, mentang-mentang teman kita salah gitu ya, kita tinggalin begitu aja. Justru ketika kita udah tahu ya kalau semisal itu buruk, ya kalau bisa diajak ya diajak ya. Karena itu bagian dari dakwah juga ya. Itu bagian dari dakwah, karena dakwah itu mengajak ya. Coba kalau misalkan kita punya teman yang mungkin akhlak atau perilakunya belum baik, cukup baik, kemudian kita menyadari itu, ya udah kita ajak bareng-bareng agar apa? Agar kita bareng-bareng berada dalam ketaatan, berada dalam jalan kebaikan. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai punya. Misalkan kita udah coba mengajak teman kita yang mungkin secara perilaku atau secara akhlak belum baik. Kita coba nasihatin dia, kita ajak dia, kemudian dia nurut. Dia manut ya. Dia ngerasa sadar dan dia ngerasa kalau dirinya itu salah. Kemudian dia berbuat baik. Kemudian lambat laun secara perlahan karena kita udah ajak kepada hal-hal yang baik, akhirnya perilaku dia lambat laun juga berubah lebih baik lagi dari hari ke hari. Tentu itu juga akan menjadi pahala ya, ladang pahala bagi kita. Jadi jangan mentang-mentang teman kita buruk ya, teman kita secara perilaku buruk udah ditinggalin aja, kita nggak peduli, jangan. Kita harus peduli dengan saudara kita harus peduli dengan teman-teman kita. Kalaupun teman kita udah coba diajak, kita udah coba rangkul dia, kita coba rangkul dia perlahan untuk apa? Berada dalam kebaikan atau berada dalam ketaatan kepada Allah, kemudian ternyata dia masih agak susah mungkin ya, agak susah atau masih belum berubah juga, jangan sampai berhenti di situ. Kita perlu mendoakan dia agar Allah memberikan hidayah. Jangan berhenti sampai udah saya juga udah coba aja kok, saya udah nyoba ngerangkul dia tapi dianya tetap masih susah, masih ngeyel gitu. Jangan berhenti di situ. Kita perlu mendoakan dia agar apa? Agar dia berada atau dikasih hidayah sama Allah. Jadi jangan kalau pengen baiknya jangan sendirian, tapi kita harus ngajak-ngajak ya. Kita harus berdakwah, karena dakwah juga merupakan bagian yang wajib ya. Kewajiban juga bagi kita ya. Dakwah itu nggak melulu soal dakwah harus di atas mimbar, enggak. Dakwah itu harus tatap secara online kayak ini, enggak. Dakwah itu ya ngajak teman kita atau lingkungan kita, orang-orang terdekat kita kepada kebaikan, itu juga bagian dari dakwah. Jadi jangan Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum li anfusikum, atau man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu sebetulnya buat diri kita sendiri. Dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka keburukannya itu buat dirinya sendiri. Ketika kita sedang mengajak orang lain atau mengajak teman kita untuk berbuat baik, sebenarnya kebaikan itu ya timbal baliknya kepada diri kita sendiri ya. Yang untung itu kita. Yang diuntungkan ketika kita berbuat baik itu sebenarnya kita, bukan Allah, bukan orang lain, enggak. Tapi kita sendiri ya. Man 'amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu bagi
dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Nesa. Assalamualaikum Ustadz. Ana izin bertanya, jika ada orang yang sudah belajar adab dan menerapi, lalu nih suatu ketika dia berangkat sekolah boncengan motor dengan temannya. Tiba-tiba bannya bocor, lalu dia langsung emosi. Akhirnya ke tambal ban, minta tolong bapak-bapak tersebut, tapi dia nggak turun motor karena lagi sebel, kepikiran telat mendadak tersebut. Jadi, adab atau akhlak tersebut apakah tetap dihukumi dosa besar meskipun kondisinya darurat, terburu-buru mau perjalanan mencari ilmu, Ustadz? Kepada Ustadz Raihan, dipersilahkan. Tafadhol masykurah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana ketika kita berada di kondisi yang benar-benar mungkin mendorot gitu ya, benar-benar terdesak banget, kemudian ternyata kita itu sebetulnya berbuat kesalahan ya ini yang sebetulnya kita bisa melihat lah ya, kita bisa melihat dari salah satu sejarah ulama tadi ya, ulama namanya Imam Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah. Jadi ketika kita ternyata sedang dalam perjalanan untuk ilmu, kemudian mungkin bannya bocor ya, kita kesel. Sebenarnya kita kesel itu kesel ke siapanya sih? Kesel ke bannya atau kesel kan karena apa? Karena kita kesel lah karena mungkin takut terlambat atau takut nanti telat mendatangi majelis ilmu ya. Sebenarnya itu sesuatu yang sebenarnya nggak bisa kita kendalikan. Ban bocor itu kan sebenarnya nggak terjadwal dalam kalender kan ya. Ban bocor, kemudian ada musibah, itu musibah-musibah yang seperti itu ya. Sebetulnya perlu kita sikapi dengan apa? Dengan sabar dan berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai tiba-tiba kita diberi musibah yang kecil, mungkin dengan sekecil ban bocor kita kesel dengan diri sendiri, kita kesel mungkin dengan orang yang tukang tambal ban padahal dia nggak salah sama sekali, karena mungkin kita kesel, jadi akhirnya kekesalan itulah yang jadinya menular kemana-mana, akhirnya orang lain pun ikut menjadi basnya ya. Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi salah satu solusinya ya, ketika kita ditimpa musibah, yang tentunya musibah kan ini sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan. Suatu musibah itu sebetulnya nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita kontrol. Jadi kita perlu menyikapinya dengan sabar. Kalau misalkan ada yang tanya, sabar itu ada batasnya atau enggak? Tentu nggak ada. Sabar itu nggak ada batasnya. Allah sendiri yang bilang, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warobitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kemudian tingkatkanlah lagi kesabarannya. Disuruh sabar, tapi disuruh sabar lagi. Gimana coba? Jadi orang yang bilang sabar itu ada batasnya, bro, salah. Ya, keliru. Itu hal yang keliru. Orang Allah sendiri yang bilang, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warobitu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah lagi kesabaran kalian. Jadi kalau misalkan kita kesel sama sesuatu yang nggak bisa sebenarnya, ya sesuatu yang nggak bisa kita kendalikan lah ya. Ya udah, kita nggak usah hadapinya dengan sabar, tarik napas dalam-dalam, nggak usah emosi ya, nggak usah emosi. Kalau misalkan kita coba berhusnudzon aja, afirmasi positif ya, bahasa kerennya itu afirmasi positif. Udah, mungkin ini Allah nyuruh saya buat sabar, Allah nyuruh saya biar nggak buru-buru, atau Allah nyuruh saya agar lebih lebih pandai lagi dalam mengelola waktu dan lain sebagainya. Jadi jangan anggap musibah itu adalah suatu hal yang buruk, padahal sesuatu yang nggak kita tahu, sebetulnya kita itu sebenarnya nggak tahu ya. Misalkan ada musibah sekecil itu, ini ada kebaikan yang mungkin nggak bisa kita lihat di situ. Ada kebaikan atau hikmah pelajaran dari apa? Dari ban bocor itu. Makanya kita perlu menyikapinya dengan sabar. Dan kalaupun kita ngerasa bersalah karena kita
kesel itu tentu kita nggak lepas untuk apa? Untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bani adam khata'un wa kullu khata'ina tawabun. Semua ya umat ya Bani Adam, keturunan Nabi Adam itu pasti pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah mereka yang bertaubat dan meminta ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Novia Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Misalnya kita seorang murid, lalu guru kita merupakan lawan jenis kita, dan kita hanya mengucapkan salam saja tanpa berjabat tangan karena sesama lawan jenis. Apakah itu tidak beradab? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukran. Kepada Ustadz Raihan, dipersilahkan. Tafadhal masykurah. Afwan ya, tadi suaranya kurang jelas, mungkin bisa diulangi nggak pertanyaannya? Baik, Anda ulangi. Pertanyaan selanjutnya dari Ukhti Novia Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Misalnya, kita seorang murid, lalu guru kita merupakan lawan jenis kita, dan kita hanya mengucapkan salam saja tanpa berjabat tangan karena sesama lawan jenis. Apakah itu tidak beradab? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron. Kepada Ustadz Raihan dipersilahkan. Tafadhal masykurah. Jazakumullah khair ya, atas pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita cukup mengucapkan salam saja kepada guru ya, padahal bukan lawan jenis ya. Sebetulnya banyak ya, maksudnya kasus-kasus seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini juga banyak. Bahkan ketika dulu ya saya di pesantren juga ya, ataupun saya juga pernah melihat konten-konten video atau konten-konten video yang diambil dari akhwat ya, dari pihak putri di sana. Sebetulnya ada juga kok yang mungkin seorang murid ya, atau seorang pelajar atau seorang santriwati yang berjabat tangan dengan gurunya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memuliakan ya, memuliakan guru. Ketika itu juga banyak dan sebagian besar dari santriwati itu yang di sana ya, yang di pondok pesantren saya itu juga ya udah salaman aja gitu kepada gurunya. Itu juga salah satu bentuk penghormatan ya kepada orang yang lebih berilmu. Tapi tentu untuk hukumnya ya, kalau misalkan kita bicara ranah hukum, tentunya ada banyak sekali khilafiyah juga ya, dan itu bukan porsi saya kalau masalah hukum ya. Kalau bicara soal hukum itu bukan ranah saya, bukan kapasitas juga. Jadi kalau misalkan bicara soal adab ya, tentu lebih beradab lagi kalau misalkan kita bersalaman kepada itu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir dari Ahi Geri Fityanto Putra. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Untuk menghindari maksiat caranya bagaimana? Dan susah banget untuk menghindari masalah maksiat. Mohon pencerahannya. Kepada Ustadz Raihan dipersilahkan. Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Mas Geri udah bertanya ya, bagaimana caranya kita agar terhindar dari perbuatan maksiat. Yang pertama, tentu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kembali kepada surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kita beribadah, dan hanya kepada Engkau lah
kita meminta pertolongannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah ini sebenarnya sering diulang-ulang, tapi jarang kita maknai dan renungi apa arti dan maknanya. Jadi kalau misalkan kita pengen butuh apa-apa, butuh sesuatu, termasuk ingin terhindar dari perbuatan maksiat, yang pertama adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua apa? Usaha. Usaha apa? Usaha untuk mujahadatun nafs, untuk berjuang melawan diri sendiri. Untuk berjuang melawan diri sendiri. Berjuang memerangi atau memerangi hawa nafsu ya. Untuk menaklukkan hawa nafsu yang kepada ya, kepada sesuatu yang buruk. Yang kedua adalah apa? Ikhtiar ya. Ikhtiar atau mujahadatun nafs, perjuangan melawan hawa nafsu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita perlu ya, lagi-lagi ya, kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang baik akhlaknya, orang-orang yang selalu memberikan semangat untuk beribadah kepada kita ya. Justru emang manusia itu tempatnya salah dan lupa, tapi bukan berarti kita memaklumi kesalahan kita sebagai manusia, enggak. Jadi itu ya tiga tipsnya ya, tips dari saya pribadi, atau mungkin teman-teman juga ada tambahan, tapi itulah yang poin intinya ya. Yang pertama adalah minta pertolongan dan kemudahan dari Allah, taufik dari Allah. Kemudian yang kedua, kita perlu berjuang ya melawan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang. Dan yang keempat, tambahan yang keempat adalah kita perlu belajar atau perlu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan sebagai kitab saja, bukan pedoman hidup saja, enggak. Tapi Al-Quran juga disebutkan sebagai syifa, sebagai obat penawar bagi kehidupan kita, obat hati kita, obat jiwa kita. Mungkin kalau selama ini kita mudah sekali tergelincir dari maksiat, coba kita evaluasi apakah kita udah selama ini ya, kita udah jauh dari Allah atau jauh dari Al-Quran, atau ternyata selama ini kita sholat kita mulai ditunda-tunda, ataupun sholat kita udah mulai ditinggal. Naudzubillah kita berlindung kepada Allah. Semoga kita senantiasa berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu closing statement. Kepada Ustadz Royhan, dipersilakan untuk menyampaikan kata-kata motivasi untuk kita semua. Tafadhal masykurun. Sebagai penutup ya, ada salah satu kaidah ulama dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini menjadi pegangan juga ya, pegangan dalam hidup saya pribadi, dan semoga juga bisa menjadi prinsip hidup teman-teman juga. Bahwasanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berwasiat ya, "Wasuka inna syawalat sabil haq wa illa shtaghalatska bil batil." Kehidupan kita itu sebetulnya cenderung pada dua. Yang pertama itu kalau nggak disibukkan dengan hal-hal yang baik, nanti bakal akan disibukkan dengan sesuatu negatif. Kalau kehidupan waktu kita itu sebetulnya cenderung pada dua hal. Kalau nggak diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, akan terisi dengan kegiatan yang sia-sia. Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda, "Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang sering kita lalaikan, yang sering dilalaikan oleh manusia. Dan dua nikmat itu adalah nikmat as-sihah wal faragh. Nikmat waktu luang, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Jadi mumpung kita masih punya waktu luang, mumpung kita mungkin masih muda, mumpung kita masih sehat secara rohani, secara jasmani, tubuh kita masih bugar, pikiran kita masih segar ya. Jadi ayo kita maksimalin itu semua untuk apa? Untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari, dan semoga kita dapat memperbaiki menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, kita ke acara selanjutnya, yaitu
yaitu doa. Kepada yang terhormat Ustadz Royhan, dipersilahkan untuk memimpin doa penutup. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habibina wa syafi'ina wa karimina wa tukhrina wa mulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma dina akhlaq la yasniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-wahidul ahadul fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi al-maut wa najata minan nar wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.